Oke, kita tes nih hasilnya ya. Satelit udah berfungsi ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi ini kedatangan mini speaker aktif ya, model kayak gini. Mereknya JS ini. Kasusnya untuk bagian subwoofer ini bunyi ya. Tapi untuk bagian satelit yang speaker kecil-kecil itu enggak bunyi ini. Yang ini, nah ini JS2 ini semuanya enggak bunyi. Oke, ini mesin sudah saya bongkar, kita lihat dalemannya dan kita akan cek apa yang menyebabkan dari speaker ini mengalami masalah. Mesinnya seperti itu. Nah, ini tulisannya ini build up ya, kelihatannya lah. Kalau saya perhatikan, nah di sini ya, ini listrik masih pakai 110. Tulisannya tulisan apa ya, tulisan Cina atau tulisan Jepang ini, tapi ini udah dimodif pakai trafo ya. Nah itu di dalamnya udah kelihatan, udah dirubah jadi 220. Mungkin kiriman dari luar atau gimana. Oke, langsung aja kita akan melakukan pengecekan. Nah, mesinnya seperti ini penampakannya ya. Ini wah, ini pendinginnya tebal banget ini, dan pendingin langsung terkoneksi di sini ya. Nah ini modelnya kayak gini, lebih adem ini mungkin di mesin. Nah ini penampakannya. Langkah apa aja sebelum melakukan pergantian part? Kita akan lakukan pengecekan ya tentunya. Dan di bawah ini bagian input outputnya ya, slotnya. Oke, langsung aja kita akan coba tes dulu ya. Oke, untuk melakukan pengetesan mengapa dari speaker aktif model ini bagian satelit yang ini, yang kecil-kecil ini ya, nah ini semuanya tidak bunyi, tidak ada suara, cuma bagian subwoofer ini yang bunyi. Langkah pertama, langkah dasar, kita akan cek dulu dari speakernya, apakah speakernya sendiri yang rusak. Nah, ini kelihatannya udah diputusi yang punya ini, tidak tahu, mungkin dikira ceknya rusak atau gimana. Kita ukur dulu dari speaker. Langkah awal sebelum kita otak-atik mesin, kita cek apakah ada hambatan. Ada ya, normal. Di sini ada suara, kalau didengar di speaker ada suara kerak gitu. Itu menunjukkan speaker ini tidak ada masalah. Oke, berarti kemungkinan besar di bagian mesin, bagian power ya. Oke, kita tancapkan untuk outputnya. Nah, oke, udah kita pasang dan kita akan tes, coba apakah benar ini ndak bunyi ya. Oke, lampu udah nyala ya, lampu udah nyala. Kita cek di bagian input. Nah, inputnya di sini kelihatan apa enggak ini? Semoga aja kelihatan ya. Oke, nah ini. Kita cek di input sambil kita buka untuk volume ya, volume depan tadi jangan lupa dibuka. Nah itu untuk bagian subwoofer bunyi ya, inputnya ada dudut. Dan untuk yang kecil dua ini ndak bunyi, ini yang kecil dua ini ndak mau bunyi, ndak ada respon ya. Nah, di subwoofer ada sinyal, nah, tapi untuk bagian ini ndak ada sinyal semua nih ya. Dan kalau kita cek secara fisik, langsung menuju targetnya ke bagian power amplifiernya. Di sini pakai 4 IC ya. Oke, untuk yang dua ini BTL, kemungkinan untuk subwoofer. Oh, bener sekali. Nah ini untuk subwoofernya, ini speaker merah hitam ini di bagian subwoofer. Berarti dua IC ini tidak ada masalah. Oke ya.
Sekarang tinggal bagian satelit. Nah, di sini saya ambil dulu posisi ini biar enak. Oke, fokus. Nah, berarti dua ini untuk satelit ya, satelit kanan kiri LR-nya. Dari segi komponen tidak ada masalah, oke ya. Cek tegangan otomatis juga kemungkinan normal karena ini tegangannya sama semua ya, di bagian ini simetris, ini simetris 15 mungkin 18. Dari segi fisik tidak ada masalah. Kita langsung aja pengecekan di bagian LR yang dipakai ini IC ini. Sebentar, ini pakai seri berapa, sama apa enggak ini antara bagian subwoofer sama satelit ini untuk seri IC ini. Oke, setelah saya melakukan pengecekan dari 4 IC ini sama semua ya. Ini bagian subwoofer 2 ini dan 2 ini untuk LR-nya ya, bagian satelit mid-nya. Ini yang dipakai IC TDA 2030A sama semua ternyata. Dan posisi on tadi saya cek temperatur juga tidak panas tuh nih ya, bagian satelit tidak panas, semuanya kelihatan oke. Dan kita cek untuk jalurnya, bagian output di sini kita cek dulu. Nah, ini kita cek di jalur output. Nah, ini bagian speaker ya, speaker menuju yang kecil tadi ini, yang speaker kecil jalurnya ini merah putih hitam kalau di sini kodenya. Nah, ini menuju jalur sini speaker. Nah, ini di output. Nah, ini kalau kita urut warnanya sama ya. Nah, itu merah putih hitam, di sini merah putih hitam, ini jalur output. Kita lakukan pengecekan dulu di jalurnya ini. Kalau dari segi fisik tidak ada masalah ya, oke. Oke, kita matikan dulu. Ini terlalu terang atau enggak ini ya. Oke, jalur speaker kita cek dulu, harusnya di sini di soket output ya. Nah, ini untuk speaker kita cek hambatannya. Harusnya ada suara gemertak yang dihubungkan. Kita cek kanan kiri. Oh, yang bagian ini dulu yang ada bebannya ya di output R. Yang bagian tengah ini ground, kabel hitam tadi. Kita cek di sisi yang ada beban. Nah, bisa dilihat multitester rekan-rekan. Ini kok enggak menunjukkan hambatan ya. Hambatan 8 ohm maksud saya, bagian beban. Ini hambatannya kok tinggi 200. Coba di sisi kanan kirinya sama ini ya. Bisa dilihat multitester sama ya. Berarti ini speaker ini kayak rusak. Tapi kalau kita dukur, kita lepas ya di sini bebannya. Ini beban speaker ya, ini maksudnya. Nah, ini beban speaker 8 ohm. Kita cek. Nah, bisa dilihat ya. Suara speaker krak-krak itu dan menunjukkan hambatan kurang lebih 8 ohm speaker ini. Tapi kalau tancapkan di sini, nah di sini kalau kita ukur, ya bisa dilihat ya, seperti hilang. Berarti jalur ini kemungkinan ada yang tidak beres ini. Di bagian jalur output, nah konektor output ini mungkin bermasalah ya. Oke, saya sebelum mengganti IC-nya yang rusak, karena secara teknik ini tegangan juga normal, temperatur juga tidak panas, saya curiga di bagian konektor outputnya. Oke, saya akan ganti dulu untuk output konektornya ini ya, model RCA ini. Bagian output, curiga saya di sini. Kita lepas dulu aja soket-soketnya. Nggak samar keliru ini input outputnya, tinggal colokkan tulisan. Nah, di sini rekan-rekan bagian output, padahal untuk di sini kalau kita ukur tadi bisa kelihatan hambatannya ya, tapi setelah dipasang kok hambatannya jadi tinggi.
Oke, kita lepas, kita ganti modelnya kayak gini. Wah, ada apa enggak di sini? Kita modif aja, yang pasti soketnya RCA ini ya. Oke, kita ganti duluin untuk soket output RCA ini bagian satelit ini. Oke mitra semuanya, benar sekali ya secara teknik tadi di bagian output speakernya nih. Ini soketnya saya ganti ya untuk RCA ini pakai 3, saya putus 1 ini. Berhubung modelnya kayak ini ndak ada kalau di sini ya. Jadi speaker tadi kalau diukur ndak nyambung, ternyata ini rekan semuanya bener ya secara teknik tadi kok tidak mengeluarkan suara di speaker. Ternyata di output, nah ini dua-duanya ternyata terjadi karatan hingga hilang. Nah di sini ini seharusnya ada 5 pin ya, 4, depan 2, belakang 2. Nah ini ternyata tinggal 2 semua nih. Nah ini depan, cuman depan. Yang 2 ini sebenarnya sini, tapi ini udah karatan, udah putus di sini. Terus yang 1 di sini, ini putus semua. Oke, langsung kita ganti dan kita tes. Semoga aja cuman itu ya, karena secara teknik tadi powernya juga anyep-anyep baik. Kita cek di input. Kita nyalakan. Oke, bisa dilihat. Kok dilihat, didengar ya. Saya dekatkan dengan HP biar dengar. Oke, bisa didengar suara inputnya. Udah normal. Oke, kita kasih musik dulu untuk pembuktian suaranya ini udah oke semua ya. Oke, kasih musik. Oke, kita tes nih hasilnya ya. Satelit udah berfungsi ya. Mantap ini, subwoofer oke. Ya cuman itu gara-gara nih. Semoga manfaat. Jangan lupa subscribe, like-nya. Sip.